Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan pembelajaran materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hubungan negara dan warga negara. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai fungsi negara. Nah, berbicara mengenai hubungan negara dengan warga negara, sebenarnya itu merupakan pembicaraan yang ini ya cukup banyak gitu didiskusikan gitu. Bahkan Thomas Hobbes, tokoh yang mencetuskan istilah terkenal gitu, manusia sebagai pemangsa sesamanya gitu, mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Nah, walaupun negara itu merupakan bentuk masyarakat, namun kedudukan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi berbagai macam ketidakteraturan, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, persoalan yang paling mendasar antara hubungan negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban, tentu saja. Nah, negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing karena sesungguhnya dua hal ini itu saling terkait antara hak dan kewajiban. Karena kalau berbicara mengenai hak negara itu berbicara tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban itu menjadi sangat penting ketika seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Nah, demikian juga ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya itu juga akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain akan menjadi dilanggar atau diabaikan. Nah, oke, slide selanjutnya. Pengertian hak dan kewajiban. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1. Di sana menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara pengertian kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini merupakan pengertian kewajiban dalam arti luas yang tentu saja tidak akan dibahas di semua bab ini ya. Kewajiban itu terhadap diri itu kan sebenarnya banyak dibicarakan dalam ilmu-ilmu sosial ya. Mungkin kalau yang terkait dengan kepribadian, yang terkait dengan etika lingkungan, atau mungkin yang terkait dengan kewajiban dengan Tuhan yang biasa dibahas dalam ilmu agama. Nah, kalau di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sendiri, kewajiban di sini berbicara terkait kewajiban antara hubungan antar warga negara maupun antar warga negara dengan negara. Nah, antara hak dan kewajiban itu haruslah dipenuhi manusia secara seimbang. Misalnya ya, pada masyarakat barat, hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami gitu dari pandangan hidup masyarakat barat yang mereka lebih menjunjung ini ya sikap-sikap individualis. Nah,
pada masyarakat individualis itu biasanya segala sesuatu itu dimulai dari dirinya sendiri, dimulai dari dirinya, aku gitu kan. Nah, meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang, justru kesadaran akan hak itu didasari pula oleh sikap pemahaman bahwa setiap orang lain juga ingin dihargai haknya, sehingga yang terjadi masing-masing individu itu saling menghargai individu dengan individu yang lain gitu. Barangkali hak tersebut kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak individu tersebut dapat terpenuhi. Nah, berbeda dengan tipe masyarakat kita, masyarakat timur yang karakter masyarakat timur itu kan lebih menekankan hak daripada istilahnya lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri gitu. Hak diri sendiri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau hak sosial gitu. Jadi seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi, namun cenderung lebih menunjukkan sisi kolektifnya. Nah, itu sebagian contoh dari hak dan kewajiban. Selanjutnya, cakupan hak asasi manusia menurut Kartasaputra. Nah, di sini hak asasi manusia itu ada 6 ya, ada personal, property, social and culture, procedural, political, dan legal equality. Nah, di sini kalau personal itu hak asasi pribadi ya, contohnya itu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. Sementara human right yang sisi properti itu biasanya disebut hak asasi ekonomi gitu. Contohnya hak memiliki, hak manfaat, hak membeli, dan lain sebagainya. Lalu human right yang bagian social and culture itu disebut juga hak asasi sosial dan kebudayaan. Misalnya mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah hak asasi prosedural. Contohnya adalah mendapatkan keadilan, mendapatkan peradilan, dan perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Sementara selanjutnya ada hak asasi politik atau human right di bidang politikal gitu. Contohnya hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hak asasi dalam perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama ini dalam bidang apa? Ada dalam bidang hukum, ada dalam bidang pemerintahan, dan lain sebagainya. Dinamika pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita membahas dulu ya bahwa manusia itu oleh Tuhan Yang Maha Esa itu tuh diberi kemampuan, akal, perasaan, dan indera agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, baik, buruk, yang indah ataupun yang jelek gitu. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia dalam hidupnya gitu. Oleh karena itu sebenarnya kita itu kan memang punya kebebasan, tapi kebebasan yang dimiliki oleh manusia itu haruslah kebebasan yang tetap bertanggung jawab gitu. Nah, sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 45, perlu kiranya kita meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, menurut Bagirmanan, dia membagi perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia itu dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan antara tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan yaitu 1945 sampai dengan sekarang gitu. Nah, kalau pada periode sebelum kemerdekaan itu kita akan menjumpai dalam organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, pada periode sebelum kemerdekaan itu terlihat kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi pergerakan tersebut. Misalnya, Budi Utomo itu melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, Perhimpunan Indonesia itu juga menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri gitu. Nah, selain itu kalau kita melihat sejarah lagi,
Serikat Islam itu juga menekankan pada usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari diskriminasi dan penindasan. Nah, selain itu, kalau Indise Partij itu pada hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta melakukan perlawanan agar pribumi itu mendapat perlakuan yang sama. Kalau Partai Nasional Indonesia itu lebih kepada menekankan pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, terus mengeluarkan pendapat, hak berserikat, dan lain sebagainya. Setelah itu, dalam sidang BPUPKI pun juga sebenarnya terdapat perdebatan hak asasi manusia antara Soekarno, Supomo, Muhatta, terus Muhyamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di mata hukum gitu, pekerjaan yang dan penghidupan yang layak, terus memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, dan bagaimana cara menyampaikan pendapat gitu. Nah, dengan demikian dinamika perkembangan hak asasi manusia itu memiliki akar sejarah yang kuat gitu di Indonesia karena sangat-sangat dekat dengan realitas konkret yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan penjajahan dan imperialisme. Lalu setelah kemerdekaan, periode awal kemerdekaan itu tahun 1945-1950, itu hak asasi manusia itu sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis. Nah, karena itu semua tertuang dalam UUD 1945, meskipun mungkin pelaksanaannya itu belum dilakukan secara optimal. Nah, atas dasar hak berserikat, berkumpul, memberikan keleluasaan bagi para pendiri partai politik ya saat itu mendirikan parpol sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar gitu kan. Akan tetapi terjadi juga perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer. Nah, itu contoh-contoh bagaimana sebenarnya dinamika pemikiran HAM di Indonesia itu memang sudah dimulai sejak dulu, bahkan sebelum kita melakukan proklamasi gitu. Kita merdeka itu sebenarnya sudah ada pemikiran hak asasi manusia yang dicetuskan oleh para founding fathers kita. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kewajiban negara. Sebenarnya kewajiban negara itu ada beberapa poin ya yang dan sangat banyak gitu. Kita dapat melihatnya di Undang-Undang Dasar gitu di UUD 45 gitu. Tapi di sini saya hanya menyertakan contoh beberapa dari kewajiban negara. Antara lain yang pertama tentu saja melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana sudah tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Lalu juga ada menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu tertuang dalam pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2 tentang kewajiban negara itu sebenarnya memberikan pembiayaan pendidikan dasar, terus juga memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, lalu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Itu juga tertuang dalam pasal di Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya bukan hanya itu, masih banyak lagi gitu. Misalnya selain itu juga ada mungkin memajukan ilmu pengetahuan, terus memajukan kebudayaan nasional, itu merupakan contoh-contoh kewajiban negara, terus juga menghormati dan memelihara bahasa daerah, terus mengelola kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, seperti yang sudah tertuang dalam pasal 33 ayat 3 kalau nggak salah ya, itu kan semua ada di UUD gitu. Jadi di sini yang saya cantumkan di PPT ini itu hanya contoh-contoh gitu. Tapi kalau kalian ingin melihat yang lengkapnya, kalian bisa buka Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban negara. Di sana akan banyak dijumpai.
Selanjutnya adalah hak warga negara. Nah, di sini sama, saya hanya menyantumkan beberapa contoh saja dari berbagai hak warga negara gitu kan, bahwa sebenarnya hak warga negara juga banyak terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 kita, tapi di sini saya hanya menyantumkan ada 6. Misalnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan maupun tulisan, itu pasal 28. Terus jaminan kepastian hukum yang adil, itu pasal 28 di ayat 1, terus kebebasan meyakini kepercayaan, itu pasal 28 ayat 2, jaminan sosial, itu pasal 28, dan punya hak milik pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, itu juga tercantum dalam pasal 28 ayat 4 gitu. Sebenarnya itu juga masih banyak lagi ya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, misalnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan kepribadian, terus juga hak untuk memperoleh tentang kalau kamu menjadi berstatus sebagai warga negara itu apa saja haknya, itu juga ada. Terus memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, terus bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak, itu semua juga diatur gitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu gitu, selain hak warga negara kan tentu saja juga mempunyai kewajiban ya. Kewajibannya juga saya hanya akan mention sedikit aja, misalnya menjunjung hukum dan pemerintahan, terus menghormati hak asasi manusia lain, terus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, terus mungkin tertib hukum itu juga termasuk kewajiban kita sebagai warga. Selanjutnya, pola hubungan antara negara dan warga negara di sini digolongkan menjadi 3. Ada 3 golongan. Yang pertama yaitu pluralis, yang kedua marxis, yang ketiga sintesis. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama adalah hubungan negara dan warga negara pendapat kaum-kaum pluralis gitu. Nah, di sini kaum pluralis itu berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat untuk berlaga. Jadi, masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Nah, pandangan pluralis ini persis bagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke gitu, bahwa masyarakat itu mendahului negara, masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, bukan negara yang menciptakan masyarakat. Sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Itu pengertian ini ya, hubungan antar negara dan warga negara menurut kaum-kaum pluralis. Selanjutnya, hubungan antara negara dan warga negara menurut Marxis. Pada teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai oleh kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Nah, dari pandangan ini sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis yang di atas ya. Kalau teori pluralis tadi kan melihat dominasi kekuasaan itu pada warga negara, sedangkan teori Marxis itu pada negara. Seorang tokoh Marxis di Italia itu Antonio Gramsci itu memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara itu menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakatnya. Nah, selanjutnya adalah pandangan hubungan negara dengan warga negara itu yang golongan sintesis ya. Di sini negara dan warga negara itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara gitu. Nah, kalau pandangan sintesis ini pandangan yang menyatukan dua pandangan yang di atas gitu, pandangan tentang pluralis dan marxis gitu. Dia melihat ada satu titik temu gitu bahwa antara struktur dan agensi itu harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus-menerus gitu. Jadi
kalau kaum sintesis ini berpendapat bahwa negara dan warga negara itu bukan sesuatu hal yang siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih apa ya diatur gitu, tapi lebih ke struktur dan agen itu harus dipandang sebagai sebuah dualitas yang saling mempengaruhi dan selalu berdialektik gitu kan. Nah, jadi eh, agensi atau warga negara itu juga bisa mempengaruhi negara, begitu juga negara juga bisa mempengaruhi eh, masyarakat gitu. Jadi sama-sama itu mereka berdua antara negara dan warga negara itu sama-sama punya peran yang saling mempengaruhi. Itu kalau pendapat menurut kaum sintesis ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini materi tentang pertemuan 5 mengenai kita tadi sudah berbicara atau membahas banyak ya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban, lalu juga memberikan gambaran cakupan hak asasi manusia, lalu apa hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar, lalu tadi juga kita yang terakhir kita membahas mengenai teori-teori atau pandangan mengenai hubungan negara dan warga negara. Ada 3 tadi, pluralis, marxis, dan sintesis. Nah, saya rasa cukup sekian materi untuk hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa minggu depan.